Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang pengasihan dan rumah tangga. Banyak beberapa dari klien saya yang mengeluhkan bahwa setelah menikah itu rezeki justru malah semakin seret. Nah, padahal banyak orang beranggapan bahwa menikah adalah salah satu jembatan menuju pintu rezeki yang lebih lebar. Nah, namun bagaimana jadinya apabila setelah menikah seseorang itu malah justru lebih susah dan merasa kekurangan? Ya, hal ini bisa saja terjadi karena sifat buruk istri yang menyebabkan rezeki suami menjadi seret. Nah, apa saja itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah tidak menghargai kerja keras suami. Ya, sifat buruk istri. Ya, tidak menghargai setiap kerja keras suami. Hanya karena hasil pendapatannya sedikit adalah sebuah perbuatan yang malah bisa menjadi menghambat rezeki sang suami. Pendapatan yang diperoleh dari usaha dan kerja keras suami tentunya juga telah diatur oleh Allah sang pemberi rezeki. Oleh karenanya, seorang istri yang sering tidak menghargai hasil kerja keras suami justru bisa membuat rezeki suami menjadi seret. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu pelit dalam bersedekah. Ya, seorang istri yang pelit ya dalam bersedekah atau tidak senang dengan bersedekah, ini menjadi penyebab rezeki yang susah setelah menikah, seperti berbagi kepada tunawisma, anak yatim piatu, dan orang-orang yang lemah perekonomiannya. Nah, maka dari itu mulai sekarang cobalah untuk rajin membantu orang-orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan, dan juga bersedekah di jalan Allah. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu tidak bersyukur dengan rezeki yang telah didapati. Banyak sekali para istri yang tidak bersyukur dan masih merasa kekurangan dengan rezeki atau nafkah yang telah diberikan oleh suami. Selalu mengumpat setiap kali suami memberikan nafkah yang kurang atau sedikit. Nah, sikap istri yang seperti ini tidaklah baik, karena akan menghambat datangnya rezeki, sekaligus menjadi penyebab hilangnya keberkahan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, yaitu lewat suami. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu melarang suami memberikan uang atau membantu dengan uang pada orang tuanya. Ya. Sudah selayaknya seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya meski ia telah menikah. Nah, salah satu cara anak berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya ya adalah dengan memberikan uang belanja di hari tua mereka, atau
karena memang pas orang tua membutuhkan. Nah, seorang istri yang justru malah melarang suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, pastilah itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, selain berdosa karena berusaha menghambat seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, juga bisa membuat rizki rumah tangganya itu tidak mengalir dengan baik. Ya, akhirnya rezeki suami menjadi seret, ya, gitu. Nah, dan yang kelima adalah boros, ya, boros dan menghambur-hamburkan uang pemberian suami. Nah, jika seorang istri dipercaya oleh suami untuk mengelola keuangan rumah tangga, maka ia harus bisa mengelolanya dengan baik, membelanjakannya yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, dan bukan malah membelanjakannya untuk keperluan-keperluan yang tidak begitu penting. Nah, jika seorang istri malah boros dan berfoya-foya dengan uang yang diamanahkan tadi oleh suami, maka hal ini juga termasuk pada perbuatan istri yang mana justru menghambat rizki suami itu malah menjadi seret, gitu. Nah, yang keenam, poin yang keenam adalah mengabaikan kewajiban dalam beribadah. Nah, perbuatan istri yang menjadi sebab rezeki, ya, menjadi seret adalah seorang istri yang mengabaikan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Secara tidak langsung, istri yang melupakan Allah, ya, juga termasuk pada ciri istri penghambat rizki, dan juga menjadi alasan kenapa rizki suami itu menjadi seret. Jika merasa pemasukan suami tidak lancar, seorang istri baiknya mulai mendekatkan diri kepada Allah dan rajin, ya, menjalankan kewajiban, minimal rajin melaksanakan sholat 5 waktu, gitu. Itu bagi Anda yang muslim. Nah, poin yang ketujuh adalah ini, ya, durhaka kepada suami. Apa saja perbuatan istri yang termaksud pada kategori durhaka kepada suami? Nah, beberapa di antaranya adalah yaitu melawan dan membantah perkataan suami, tidak melayani dan mengurus suami dengan baik, mengabaikan kebutuhan suami, membicarakan keburukan suami dan membuka aib suami kepada orang lain. Durhaka juga menjadi sifat istri penghambat rizki suami, yang mana harus dihindari dan juga menjadi penyebab rumah tangga itu menjadi kurang harmonis, kurang berkah. Nah, demikianlah beberapa sifat buruk istri yang mana bisa menjadi penghambat rizki suami. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.